Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para calon haji dan calon umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana tata cara berwudu dengan kondisi darurat. Apalagi khususnya untuk jamaah haji maupun umrah yang ketika melaksanakan tawaf maka wajib dia dalam keadaan bersuci. Lalu bagaimana kalau seandainya dia batal? Batal di sini artinya batal, betul-betul batal wudunya. Karena khilafi ulama, ada yang mengatakan di antara yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dalam mazhab Syafi'i. Tetapi di kondisi tawaf yang tidak memungkinkan dengan jumlahnya banyaknya manusia, maka di situ ada rukhsah. Di situ ada keringanan, boleh kita apabila bersentuhan dengan kulit yang berlainan jenis, maka tidak membatalkan wudunya, yang penting tidak niat untuk menyentuh. Adapun kalau tersentuh tidak apa-apa. Tetapi kondisinya kalau seandainya memang batal, misalkan buang angin, yang memang harus berwudu kembali, seperti apa? Karena kondisi untuk mengambil wudu agak sulit, maka diantaranya boleh kita berwudu dengan air zam-zam yang ada di sekitar zona tawaf, maka insya Allah di situ area suci dan bisa dipakai untuk berwudu. Bagaimana tata caranya? Insya Allah saya akan praktekkan. Nah, ini sudah kami siapkan air secukupnya untuk bisa berwudu, dan ini ibarat air zam-zam yang kita ambil dari entong yang ada di sekitar zona tawaf. Tetapi jangan disentuh terlebih dahulu agar tidak mustakmal. Mustakmal itu air yang sudah dikenakan atau sudah tersentuh lalu dikenakan lagi, maka itu nggak boleh. Nah, sekarang kita akan praktek yang sekiranya dapat menghalangi datangnya air ke kulit. Kita buka. Seperti biasa kita niat wudu, lalu kita ambil sedikit air, kita tuangkan ke tangan kita. Yang penting harus menggenang, walaupun sedikit, tidak terlalu banyak, harus menggenang. Nah, kalau bisa silahkan dikondisikan, lebih banyak lebih bagus. Lalu setelah itu diusapkan ke wajah kita. Secara sempurna, dan ini nggak boleh dilepas terlebih dahulu. Kalau sudah terlepas maka nggak boleh diulangi lagi. Itulah yang disebut dengan mustakmal. Jadi kalau dikembalikan lagi, kita usap lagi, maka harus diulang lagi wudunya. Itu disebut mustakmal. Setelah itu silakan seperti tadi, tangan yang kanan dulu sunnah disempurnakan sampai melewati sikut. Lalu dilanjutkan yang kiri. Diratakan airnya. Kalau sudah yakin rata, maka untuk yang tangan selesai. Dilanjutkan untuk kepala. Boleh 3 kali, boleh 1 kali. Ya, yang penting menyentuh dari sebagian kulit kepala. Setelah itu baru kita kaki. Silakan, boleh nanti diguyur kakinya, disempurnakan. Ketika sudah basah sempurna, lalu yang sebelah kiri diguyur lebih sempurna karena kondisi tempat. Nah, kalau merasa sudah betul-betul sempurna dan betul-betul sudah basah, terbasuh, maka selesai pelaksanaan wudunya dan silakan dilanjutkan dengan berdoa setelah berwudu. Itu sedikit contoh dan bisa digunakan dalam kondisi tertentu. Tapi kalau seandainya tempat yang memungkinkan dan bertemu dengan air yang banyak, maka bisa disempurnakan dengan wudu pada umumnya. Mungkin itu sebagai contoh saja, bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Para calon jamaah haji dan calon jamaah umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pertanyaan yang datang, bagaimana sih tata cara tayamum yang sesuai dengan fikih apabila dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama apabila jamaah yang sedang berada di pesawat ataupun dalam perjalanan yang tidak memungkinkan untuk berwudu, tetapi sudah memasuki waktu sholat dan bahkan sudah masuk sholat yang harus dikerjakan, maka tutorial tata cara tayamum yang bisa dilaksanakan insya Allah akan saya contohkan, dan ini hanya memberikan contoh saja, bukan maksud untuk menggurui dan juga menjustis yang lain. Kalau yang memakai silahkan, yang tidak pun tidak apa-apa.
Yang pertama yaitu tentunya niat. Nawaitu tayammum listibati shalah fardhu lillahi ta'ala. Dalam hati niat, saya niat tayamum sebagai pengganti wudhu untuk melaksanakan sholat karena Allah. Dalam tayamum hanya dua, yaitu mengusap wajah dan telapak tangan. Bagaimana tata caranya? Saya akan contohkan. Kita yakini di hadapan kita, di tempat apapun, baik di kursi, di tembok ataupun di kaca ada debu. Nah, oleh karena itu yang pertama kita tempelkan kedua tangan kita seolah-olah ini ada debu dan yakin itu ada debunya. Lalu yang pertama, kita usapkan ke wajah kita secara sempurna dan jangan dilepas terlebih dahulu agar tidak mustakmal. Ketika sudah sempurna semuanya, selesai. Lalu yang kedua, tangan dan menempelkan telapak tangan ke debu, jangan di tempat yang awal karena sudah digunakan agar tidak mustakmal. Cari tempat yang belum digunakan, ditempelkan kembali. Lalu disunahkan yang kanan dulu ditaruh di atas telapak tangan kiri, ditarik ke atas sampai sikut, lalu diputar, turunkan. Gantian yang tangan kiri seperti tadi, melewati siku, selesai. Itulah tata cara tayamum yang insya Allah mudah-mudahan sangat mudah dan sangat efisien apabila digunakan dalam perjalanan yang tidak memungkinkan bertemu dengan air. Tujuannya apa? Agar kita tetap bisa menjaga sholat, karena sholat kita wajib hukumnya dikerjakan dalam keadaan dan kondisi apapun juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.